Pemerintah memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Pariwisata bersama pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk mendukung perencanaan dan penganggaran kepariwisataan sekaligus pengembangan sumber daya manusia demi mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkualitas, serta berkelanjutan sesuai arah kebijakan pariwisata di dalam RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029. Kepala Biro Keuangan Kemenparekraf, Iin Dwi Purwanti mengatakan, pembangunan kepariwisataan dapat optimal apabila didukung dengan sinergi antar kementerian atau lembaga terkait. Sebab target yang ditetapkan untuk sektor pariwisata ini tinggi sekali. Sementara yang kita hadapi tantangannya saat ini sangat luar biasa. Tetapi ada strategi yang perlu kita ikuti dengan arah kebijakan dalam RPJMN maupun RKP. Dan tentunya untuk mencapai target perlu kolaborasi yang kuat, kata Iin. Ada harapan besar untuk sektor pariwisata yang tercermin pada kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dalam RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029. Dengan target kinerja pada 2025 diantaranya pergerakan wisatawan Nusantara sebesar 1,08 miliar, kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 17 hingga 18 juta, PDB pariwisata sebesar 4,6%, hingga devisa pariwisata mencapai 22,1 hingga 25,2 miliar dolar AS. Sebelumnya pagu anggaran yang telah ditetapkan bagi Kemenpar untuk tahun 2025 sebesar 1,7 triliun rupiah. Namun dengan adanya pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif, maka nilai anggaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dialokasikan ke Kemenpar dan Kemenekraf dengan rincian senilai 1,4 triliun rupiah untuk Kemenpar dan 279 miliar rupiah untuk Kemenekraf. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait sangat dibutuhkan untuk dapat memaksimalkan program-program kerja Kemenpar. Mulai dari konektivitas, aksesibilitas, relaksasi kebijakan atau regulasi, hingga pengembangan SDM yang menjadi fondasi dari pengembangan sektor pariwisata Indonesia. Perwakilan Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN atau Bappenas, Wahyu Wijayanto menyampaikan, pariwisata menjadi salah satu sektor yang diharapkan untuk dapat menjadi akselerator bagi skenario pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dan hal tersebut akan menjadi fondasi pencapaian Indonesia Emas 2045. Saat ini Bappenas sedang menyusun 8+1 strategi langkah kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya memuat pariwisata. Tentunya kita harap selain pariwisata berkontribusi pada peningkatan nilai devisa, juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3, Kementerian Dalam Negeri, Hairul Dwi Sapta mengatakan alokasi anggaran untuk urusan pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota perlu dilakukan pemantauan untuk pelaksanaan dan pemanfaatannya. Pemetaan SDM juga sangat dibutuhkan untuk pengembangan SDM yang berkualitas. Rahadi melaporkan untuk Bisnis Bali.